Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas materi berjudul Pemahaman dan Penerapan Garis Istimewa pada Segitiga, serta dalil-dalil pada segitiga. Materi ini sangat penting karena segitiga, meskipun terlihat sederhana, menyimpan banyak sifat dan konsep yang menjadi dasar dalam geometri. Dalam pembelajaran ini, kita akan mempelajari definisi garis-garis istimewa seperti garis berat atau bisektor, dan juga membuktikan dalil-dalil yang berkaitan dengan segitiga. Dalil-dalil ini seperti dalil Stewart dan dalil De Ceva menjadi alat yang kuat untuk menyelesaikan masalah geometri, termasuk yang melibatkan kekongruenan, kesebangunan, dan hubungan antara elemen-elemen segitiga. Tujuan utama kita adalah memahami, membuktikan, dan menerapkan dalil-dalil tersebut untuk menyelesaikan berbagai masalah matematika. Dengan begitu, kita tidak hanya menghafal konsep, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara efektif. Ada 3 pencapaian utama yang kita targetkan dalam pembelajaran ini. Pertama, kita ingin dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis-garis istimewa pada segitiga, seperti bagaimana menentukan titik berat, ortosenter, atau titik perpotongan bisektor. Kedua, kita akan mempelajari dan membuktikan dalil-dalil pada segitiga, yaitu dalil Stewart, dalil De Ceva, dalil Menelaos, dan dalil proyeksi. Pembuktian ini penting agar kita tidak hanya memahami hasil akhirnya, tetapi juga proses dan logika matematis yang mendasarinya. Ketiga, kita akan belajar bagaimana menggunakan dalil-dalil ini untuk menyelesaikan masalah geometri yang lebih kompleks. Misalnya, bagaimana dalil De Ceva dapat membantu kita membuktikan sifat titik berat segitiga, atau bagaimana dalil Stewart digunakan untuk menghitung panjang garis berat. Sebelum masuk ke pembahasan inti, kita perlu memahami beberapa konsep dasar matematika yang menjadi bahan kajian. Konsep pertama adalah bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ini penting karena banyak perhitungan panjang dalam geometri melibatkan akar kuadrat. Misalnya menghitung panjang diagonal atau garis singgung seringkali melibatkan bilangan berpangkat. Selanjutnya, kita juga akan menggunakan persamaan dan pertidaksamaan linear. Konsep ini berguna untuk menyelesaikan masalah-masalah geometri analitik, terutama saat menentukan hubungan antara koordinat titik. Kemudian, sistem persamaan linear dua variabel sering digunakan untuk menemukan titik potong garis, seperti titik pertemuan dua garis istimewa dalam segitiga. Pada bagian kedua bahan kajian, kita masuk ke konsep geometri dasar, yaitu titik, garis, bidang, dan sudut. Semua elemen ini saling berhubungan dalam membangun sifat-sifat segitiga. Selain itu, kekongruenan dan kesebangunan adalah dua konsep penting dalam pembuktian geometri. Kekongruenan membantu kita membuktikan bahwa dua segitiga memiliki sisi dan sudut yang sama. Sebaliknya, kesebangunan digunakan untuk menentukan perbandingan panjang sisi, yang relevan dengan dalil Menelaos dan dalil De Ceva. Terakhir, bahan kajian juga mencakup konsep lanjutan, seperti lingkaran singgung dan lingkaran keliling. Misalnya, lingkaran dalam segitiga adalah lingkaran yang bersinggungan dengan ketiga sisi segitiga. Menentukan jari-jari lingkaran ini membutuhkan pengetahuan tentang luas dan semiperimeter segitiga. Selain itu, kita juga akan melihat bangun ruang sisi datar, seperti kubus dan balok, yang kadang terkait dengan segitiga sebagai proyeksi bidang. Pada segitiga, terdapat 4 garis istimewa yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah geometri. Yang pertama, mediatri. Garis ini membagi sebuah sisi segitiga menjadi dua bagian sama panjang dan selalu tegak lurus pada sisi tersebut. Mediator sering digunakan untuk menemukan titik pusat lingkaran luar segitiga. Yang kedua, garis berat, menghubungkan sebuah titik sudut dengan titik tengah sisi di depannya. Garis ini membantu menemukan titik berat segitiga. Yang ketiga, garis tinggi, tegak lurus dari sebuah titik sudut ke sisi di depannya. Garis tinggi bertemu di titik yang disebut ortosenter. Yang keempat, bisektor, membagi sebuah sudut segitiga menjadi dua bagian sama besar. Setiap garis ini bertemu di titik tertentu, seperti titik berat atau ortosenter, yang memiliki sifat-sifat matematis unik. 4 dalil penting yang kita pelajari. Di antaranya dalil Stewart.
Dalil ini memberikan hubungan antara panjang sisi segitiga dan garis beratnya. Dengan dalil ini, kita dapat menghitung panjang garis berat dengan menggunakan rumus tertentu. Dalil de Ceva. Dalil ini membuktikan bahwa tiga garis yang ditarik dari titik sudut segitiga ke sisi berhadapan akan bertemu di satu titik jika memenuhi syarat tertentu. Dalil Menelaos. Dalil ini digunakan ketika garis potong eksternal melewati sisi-sisi segitiga. Ini sering digunakan untuk membuktikan kesebangunan segitiga. Dalil proyeksi, menghubungkan panjang proyeksi sisi segitiga terhadap sudut tertentu, sering digunakan dalam pembuktian panjang sisi. Langkah penyelesaian masalahnya diantaranya, yang pertama, analisis bentuk segitiga dan elemen-elemennya, termasuk garis istimewa dan titik istimewa. Yang kedua, identifikasi dalil mana yang relevan dengan masalah. Misalnya, dalil de Ceva sering digunakan untuk membuktikan pertemuan garis. Dan terakhir, terapkan langkah penyelesaian secara sistematis dan logis. Dengan memahami garis istimewa dan dalil-dalil pada segitiga, kita dapat menyelesaikan berbagai permasalahan geometri. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya penguasaan konsep dasar matematika dalam memahami dan memecahkan masalah geometri yang lebih kompleks. Untuk menguji pemahaman, berikut dua soal HOTS. Pada soal pertama, kita menghitung panjang garis berat menggunakan dalil Stewart. Penting untuk memahami bagaimana mengidentifikasi sisi dan titik yang relevan untuk digunakan dalam rumus. Pada soal kedua, kita diminta membuktikan bahwa tiga garis bertemu di satu titik menggunakan dalil de Ceva. Ini menuntut pemahaman mendalam tentang hubungan antara titik tengah sisi dan perbandingan panjang. Demikianlah presentasi kami tentang garis istimewa dan dalil-dalil pada segitiga. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita bersama. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.